diingatkan oleh Tuhan akan sebuah kisah ketika orang Israel diserang oleh orang Aram. Berkali-kali Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada Israel. Kalau Raja Aram berpikir memberi instruksi lewat kiri, disitulah Israel mengadakan penghadangan, atau lewat bukit, dan di tempat manapun yang raja itu menentukan strategi untuk menghancurkan Israel. Selalu Elisa diberi pesan oleh Tuhan, dan Elisa ini menyampaikan kepada rajanya bahwa Israel akan diserang lewat sini, lewat begini. Sampai Raja Aram itu marah besar dan dia berkata, ini pasti ada di antara kita yang jadi spion, mata-mata yang memberitahu kepada Israel sehingga Israel itu tidak terkalahkan, karena di mana kita akan menyerang, di situ dia menghadang, katanya. Lalu orang-orang Aram itu berkata, bukan raja, yang memberi kemenangan, yang memberitahukan itu adalah Elisa, hamba Tuhan. Sekalipun kau berkata-kata dalam hatimu di kamar tidurmu, Elisa itu akan diberitahu Tuhan untuk memberitakan kepada Israel. Kalau begitu, kata Raja Aram, kalau begitu kita serang saja rajanya, nabinya itu, kirim pasukan yang banyak dan kepung. Dia sekarang ada di mana? Ada di Dotan. Kirim dan kepung di situ dan kita hancurkan dia, supaya dia tidak bisa menjadi spionnya orang Israel. Nah, sungguh saudara ya, ketika peristiwa itu terjadi, orang Aram mengadakan penghadangan. Waktu itu Elisa ada di Dotan. Dotan itu artinya 2 sumur. Dotan itu pegunungan yang sejuk. Artinya apa? Kalau anak muda bilang itu namanya PW. Apa PW? Bukan praise and worship. Posisi wenak katanya gitu ya. Jadi ketika saudara berada di zona nyaman, semuanya fine-fine saja, baik-baik saja. Tiba-tiba ada gerombolan Aram yang mengepung menyerang. Itu loh saudara, dalam hidup ini kita tidak tahu. Tiba-tiba saya bisa kesandung di gereja. Tiba-tiba ada peristiwa ini. Tiba-tiba yang kita kadang tidak prediksi sekalipun, bisa-bisa itu jadi menyerang menjadi sebuah badai dalam kehidupan. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, ada hambanya yang tidak ditulis namanya, tetapi tafsiran mengatakan itu Gehazi, ya, itu melihat begitu banyaknya orang yang mengepung, begitu besarnya masalah yang saudara hadapi, yang tidak bisa diselesaikan, ya, atau sakitnya yang sangat menakutkan dan lain-lain hal yang membuat kita itu jadi gemeter takut. Melihat hari depan, masa depan, ya, melihat aduh kehidupan ini makin lama enggak tambah baik, ya. Orang-orang yang kerja semua sambat. Bakul bakso aja mari gini kena pajak, saudara ya. Nah, dari sektor terbesar hingga terkecil itu mengalami kesukaran. Nah, dalam kondisi seperti itu ada satu Gehazi yang melihat betapa besarnya masalah itu. Tapi ada Elisa yang menghadapi itu dengan tenang, saudara. Karena dia melihat apa? Ada tentara kereta berapi, bukan kereta api lah PJKA ya. Kereta berapi yang mengepung, mengelilingi Elisa dan hambanya. Dengan ketakutan yang dahsyat, Gehazi itu berdoa, teriak-teriak. Lalu Elisa berdoa untuk Gehazi
supaya dia melihat bukan betapa banyaknya orang Aram, tapi melihat betapa besarnya karya Tuhan itu untuk kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, dari situ saudara kita belajar cara kita mensikapi terhadap masalah kehidupan ini, terhadap serangan-serangan, ya, terhadap kesukaran-kesukaran yang dialami itu seperti siapa? Ingat ini, saudara ingat siapa? Ingat Yosua dan Kaleb, 2 orang saja. Dan 10 pengintai lainnya. Yang dihadapi masalahnya, objeknya sama persis. Tapi yang 10 bilang apa? Kita ini seperti belalang. Orang Israel seperti orang dilebih-lebihkan. Coba kalau saudara lihat belalang, perbandingannya skala berapa banding berapa. Sangat lebay. Padahal Alkitab mencatat, ya kita pun juga tahu ya, tingginya orang enak itu hanya tidak sampai double kok. Tidak sampai doublenya orang, misalnya yang standarnya orang itu paling tinggi lah 200, tidak sampai 4 meter, 3, berapa. Tapi sudah perbandingannya itu disebutkan belalang dan manusia. Sudah begitu lebay. Jadi siapa di sini yang jadi takut karena masalah itu, saudara ya? Karena kesukaran itu. Tetapi Yosua dan Kaleb bilang apa? Kalau Tuhan suruh, Tuhan tanggung jawab. Ya, yang dilihat bukan itunya, saudara. Yang dilihat bukan orangnya yang lebih besar. Anggurnya sak tondon dipekul, susu madunya berlimpah-limpah. Saya minggu lalu, saudara ya, punya teman. Kondisinya baik, ekonominya baik, keluarganya baik. Hanya dia itu punya penyakit keturunan yang menakutkan. Katakan kayak saya ini ada bibitnya gula gitu ya. Nah dia punya itu yang belum menyerang dia. Tapi dia menjadi begitu stres, nangis-nangis. Semua dibuat susah. Telepon terus, tak bilangin. Nah fokus dengan yang ada, yang Tuhan berikan ke kamu. Lihat toh, keluargamu baik, anakmu baik, menyenangkan. Kamu loh bisa jalan, aku loh gurung iso mlaku loh. Kamu kok sampai kayak gitu? Ada banyak di antara kita yang karena melihat begitu masalah itu rasanya tidak dilihat positifnya. Tidak dilihat, oh terima kasih Tuhan, sekalipun saya belum bisa jalan, saya sehat. Misalnya ya saudara ya, kalau ada orang bilang, aduh saknotin, kontin gak iso mlaku siantin, aduh kon ganang kepingin romol sing anyar ta, ono iki ta, kon pirang tahun kon, begini begitulah. Lalu saya bilang apa? Puji Tuhan, saya sehat kok. Hanya menunggu mujizat Tuhan untuk saya bisa berdiri. Tidak apa-apa, banyak yang harus saya syukuri di dalam hidup saya. Kalau gitu ya apa? Atau saya mau bilang, saknoe aku kasihan deh, gitu. Saudara, disitulah titik penentuan kita itu jadi pemenang dari kehidupan atau kita jadi hancur lebur berkeping-keping. Ya. Nah, kembali ke cerita tadi, seperti 10 pengintai yang takut, tapi Yosua dan Kaleb sampai mewarisi negeri. Karena dia melihat susu madunya yang berlimpah, buahnya, wah sangat indah. Nanti kalau Tuhan sudah berikan, betapa Tuhan merancangkan kemakmuran yang baik untuk kita keluar dari Mesir. Lewat padang gurun. Tetapi ada yang dipersiapkan begitu indahnya. Ada di sini saudara yang dengan yakin banyak yang hal yang Tuhan siapkan yang indah buat kita.
Ingat ini, saya teringat di Yesaya. Adakah kamu bisa menakar air laut itu dengan telapak tanganmu? Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan neraca. Nah, bukit ditimbang dengan neraca, ya toh, dengan dacing. Air laut dengan telapak tangan, berapa kubik isinya air laut dipegangi begini. Tidak ada yang bisa, itulah Tuhan kita. Tidak bisa terpikirkan oleh kita, ya. Kita tidak boleh seperti itu, tetapi ada satu peristiwa yang sangat menarik sekali ketika Tuhan berbicara kepada Ayub. Sebelum Ayub dipulihkan, sebelum teman-temannya yang menghakimi dia dimarahi oleh Tuhan, ada satu yang terakhir kali yang Tuhan bicarakan di Ayub 41. Di situ dikatakan Ayub harus belajar kepada buaya, bukan istrinya Pak Ayah. Ya, buaya binatang itu loh, harus dipelajari. Ya kan, kalau saudara punya anak, punya cucu kecil-kecil, saudara berikan dia ikan-ikanan, keong-keongan. Ada yang berani belikan buaya cilik buat mainan? Tidak akan ada. Buaya itu bukan barang mainan, tidak untuk dipermainkan oleh keadaan sekalipun, itu tidak berhak membuat buaya jadi mainan. Apakah buaya tentram? Enggak, ada desingan lembing, ada tombak, ada senjata-senjata yang hendak melawan. Tetapi semuanya itu tidak membuat dia jadi takut. Justru orang-orang yang melihat buaya yang begitu tegar dan kuat, dia menjadi takut penguasanya. Di Ayub 41 dilihat bagaimana buaya itu menganggap gada, pedang seperti apa? Seperti jerami. Kalau ada gada pedang, itu dipandangnya sebagai jerami. Laut itu dipandangnya oleh buaya sebagai periuk untuk meramu rempah-rempah. Lihat ya, laut itu lebar, masalah itu lebar, panjang, dalam, gak mari-mari iki. Masih kerja petung turunan gak iso iki misalnya. Masih didedek asrama sampai wae Jepang Londo, anakku gak iso waras nakale. Saudara melihat kesulitan, masalah itu begitu besar seperti laut. Tapi buaya yang Tuhan bilang Ayub suruh belajar, itu seperti apa? Periuk meramu rempah-rempah. Itu loh saudara. Bagaimana kalau kita melihat ya, lubuk dianggapnya seperti periuk. Besi yang tajam itu dianggap seperti jerami. Ada lagi tembaga seperti kayu lapuk. Tembaga itu enggak bisa lapuk. Tembaga itu atos. Ya. Sesuatu yang menakutkan, tetapi oleh buaya dianggap kayu lapuk. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan punya mental yang teguh, tangguh. Ya, kalau ada senjata menyerang, kalau ada air laut samudra di depan, itu cuma wajan. Lain loh sama 10 pengintai. Orang suku enak, itu orang kita belalang, tambah dikecilkan yang kita. Tapi kalau buaya yang besar itu dianggap cuma wajan. Artinya kita bukan meremehkan, bukan saudara, meremehkan masalah, biar aja, biar. Enggak. Kita boleh berpikir, bekerja, berusaha, menyelesaikan pendidikan anak kita, mengatur apa saja, tapi tetap bawa dalam doa dan sikap yang percaya betul
tidak melebih-lebihkan seperti Gehazi. Kala sebelum berperang sudah teriak-teriak, aduh aku tidak bisa ini, aduh. Gitu saudara ya. Tetapi Elisa memandang, melihat betapa besarnya Tuhan kita. Lihat waktu dulu engkau ditolong, waktu masa mudamu, masa lalumu, ya Tuhan bisa melepaskan kau dari sakit yang hebat. Tuhan bisa melepaskan kau dari kesulitan, masalah keluarga dan lain-lain. Saya punya saudara-saudara, ya. Saudara saya ini anaknya nakal sekali ya. Kebun binatang itu dilemparkan terus ke mamanya ya. Kata-katanya maksudnya. Anaknya ini ya, mamanya itu sayang. Tapi terakhir mamanya itu bawa anaknya main ke tempat saya. Saya bilang, waduh kok jadi alim, kok jadi berperilaku sopan santun. Sikapnya terhadap orang tuanya. Mamanya tak tanyai, ya apa iku ndidike iku? Saudara tahu jawabnya apa? Doa. Nangis sama Tuhan. Saudara tahu kalau anak ini temannya ganti handphone, dia tidak bisa beli handphone, pulangnya marah-marah. Langsung cari pisau. Bapak ya diungkalno pisau. Soalnya bapaknya gak iso nukono handphone. Mamanya juga kok tidak bisa berdaya seperti Margaret Thatcher gitu ya, manusia besi ya. Ya terus hidup itu diwarnai seperti itu. Itu akhirnya bisa teratasi. Jadi kalem, baik gitu ya. Ngerti rahasia seorang ibu. Saya tanya dia itu berdoa. Ya, jadi Ayub itu setelah dia mengambil sikap iya. Dari kata orang saja aku selama ini ngerti tentang Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Ya, lalu teman-temannya yang menyala-nyalakan dia. Itu Tuhan yang marah. Kamu harus minta maaf sama Ayub. Dan apa saudara? Tuhan memulihkan Ayub dengan begitu saja. Tanpa provokasi yang hebat, demonstrasi. Lihatlah nanti Tuhan menolong saya, lihat. Diam-diam. Seperti itu ya, tentara Israel itu ketika diserang oleh Yabin. Ya, waktu itu dia punya kereta besi, senjata pamungkasnya ya. Waktu zaman itu belum zaman besi, tapi orang tentara Yabin ini punya kereta besi. Israel hanya berdoa kepada Tuhan. Diam, senyap, tidak ada apa-apa, saudara. Kereta besinya berangkat, dilihat dari jauh, dari menara kelihatan. Tapi tetap berdoa, ya, tetap berdoa. Malam itu tiba-tiba purnama sangat indah, besar sekali. Artinya daya tarik laut makin kuat. Daya tarik bumi sehingga laut itu airnya pasang, tumpah, dibiarkan aja tumpah sampai lumpurnya ikut tumpah. Ya. Lumpurnya ikut tumpah. Diam, tidak ada apa-apa. Yang mbak kereta besi juga sorak-sorak, sebentar lagi kamu tak hancurkan. Tapi apa? Tuhan yang mengaturkan lumpur. Mengapa Tuhan tidak membelah laut? Tidak apa? Yang dikirim lumpur. Karena apa? Begitu kereta besi ini maju mendekati laut, kereta besi itu jadi lumpuh, kena endut itu loh. Lumpuh, tidak bisa maju. Sampai mereka lari terbirit-birit. Itulah Tuhan kita. Kadang-kadang senyap, tidak terpikirkan, ya. Kadang-kadang senyap, tidak terpikirkan. Tetapi kalau Tuhan memberi perintah, itu semuanya ada. Tuhan berfirman, semuanya jadi. Ya, Tuhan berfirman, semuanya jadi. Apa sih yang engkau takutkan?
Apa sih yang engkau pikirkan? Loh, saya ngomong gini nih ya, saya nangkepin belayu ya saudara. Artinya apa? Saya juga belum beres betul di sini. Kehidupan itu memang sekolah, banyak masalah silih berganti datang. Tapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan menyikapinya kehidupan ini? Apakah kita seperti Gehazi tadi? Apakah kita seperti Elisa tadi? Akhirnya setelah Gehazi tahu, Elisa, kita balik ke cerita tadi. Elisa berdoa, butakan mata mereka Tuhan. Sampai persis di dekatnya Elisa, mereka bilang apa? Bukan ini. Bukan ini tempatnya. Lalu ditunjuki ke kerajaan Samaria. Sampai di sana rajanya tanya, diapakan ini bapakku? Elisa maksudnya. Kasih makan. Kasih makan, kenyang, suruh pulang. Sejak itu di pemerintahan raja itu tidak ada huru hara lagi terhadap orang Israel. Jadi kalau ada masalah, lihat Tuhanmu yang besar. Lihat wajan, jangan lihat samudra raya. Ya, lihat betapa baiknya Tuhan. Lihat tembaga sebagai kayu lapuk, besi yang tajam. Seperti apa tadi? Jerami. Ya. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bukan tidak ada perkara. Daniel itu ya dimasukkan singa. Tidak singanya mati dulu terus Daniel, ya kan mati kan. Tidak, dimasukkan goa. Kalau waktu itu saudara sempat bawa handphone, giginya singa juga utuh, tidak jadi ompong. Jangan teriak-teriak Daniel, Tuhan untune. Tuhan, singane sih ada, kok ndak mbok pateni ae sih Tuhan, patenono. Aku takut Tuhan. Tuhan punya kebijaksanaan sendiri. Masuk di gua singa, untune woto. Ya, tapi apa? Ndak kecokot. Blas. Begitu musuhnya, saingannya Daniel dibukakan goanya, masih di mulut goa sudah diterkam habis. Ya, saya setuju dengan teologi kemakmuran yang berkata kita jadi anak raja, anak Tuhan, mesti kaya raya, mesti sehat-sehat. Kalau sakit, kalau miskin itu dosa tok. Itu saya tidak setuju itunya, ya kan? Karena apa? Kita lihat Tuhan ada saatnya harus memikul salib. Daniel harus masuk di goa singa. Sadra, Mesak, Abednego harus masuk di dapur api. Tapi orang lihat bukan 3, 4. Terus tidak ada sing sangit kok kobong. Sangit aja tidak ada kok. Padahal saudara kalau anduk sate, duduk sini bakar. Saudara keluar dari tempat itu, ambon bajumu. Sik kroso sate ini ya. Iya kan? Itu sudah masuk dengan panas dilipat gandakan 7 kali lipat. Artinya ada kalanya kesulitan, kesukaran, masalah, sakit, penyakit atau apapun hal-hal yang memberatkan, yang mengecewakan, yang tidak sesuai dengan harapan kita itu diizinkan terjadi. Tetapi kalau engkau jadi 10 pengintai, engkau jadi Gehazi, engkau tidak akan menjadi pemenang dari kehidupan. Amin. Jadilah kuat. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, Efesus 6 ayat 10. Di dalam kekuatan kuasanya. Ya, hari ini kita harus percaya dan kita belajar dari apa yang Tuhan izinkan terjadi. Itu semuanya untuk kebaikan kita. Di dalam Yesaya berapa itu ya, saya lupa. Di situ dikatakan apa? Kalau engkau tidak percaya, engkau tidak teguh jaya. Engkau tidak bisa jadi teguh jaya, kuat dan jaya. Tetapi apa? Kita jadi orang Kristen yang cengeng,
bisanya nuntut tok sama Tuhan, iri hati tok sama orang lain. Kalau saudara lagi sedih, lihat orang ketawa-ketawi ya, saudara bisa, aku kok gak iso ya, iku kok iso guyu-guyu kayak ngono ya. Bukan, itu bukan urusan kita. Ya, tapi yang jadi urusan kita seperti buaya memandang samudra seperti periuk, lubuk seperti periuk, dan tembaga seperti apa? Kayu lapuk pisan. Tidak ada gunanya, tidak berdaya apa-apa. Tapi kalau besi tajam dianggap jerami, tidak ada orang yang luka kena jerami. Kalau dijojo jerami, tidak ada yang bisa menyakiti engkau. Ya, Mazmur 121, Tuhan penjagamu. Ya, terhadap panas matahari, terhadap kegelapan malam, terhadap apapun, lembing yang dikirimkan, ya, panah yang dikirimkan, Mazmur 91, sekalipun 1000 orang rebah, tapi engkau hanya melihatnya. Itu janji Tuhan buat kita semua. Amin, saudara. Saudara mau jadi teguh jaya? Amin ya, belajar. Ayo, kalau iblis itu sukanya bisik-bisik, lo bener loh saudara. Teman saya tadi tak tanya, lah kok sampai kaya ngono ku lapo to yo? Apa kamu kayak aku dibisiki? Burung kasih sayap sama Tuhan, ikan kasih sirip, kakimu gak kena-kena. Apa ngono ku? Begitu? Iya, kata dia. Iya, walaupun tidak pakai burung dan sirip, tapi dengan masalahnya dia sendiri. Iblis itu begitu memprovokasi lewat dialog, lewat pikiran dan telinga. Mungkin bukan lewat orang lain, di dalam diri ini ditimbulkan gejolak-gejolak kehidupan yang membuat kita mengasihani diri, membuat kita stres, membuat kita kehilangan arah dan tujuan. Benar saudara, kita harus jaga. Kalau saudara lihat, domba itu diserang lewat Beelzebul. Beelzebul itu raja lalat. Nyerangnya apa raja lalat? Di telinganya. Dia beol di telinganya domba. Nanti kalau domba itu enggak ngerti apa-apa, epek, dibiarkan di situ bertelur. Ya, bertelur, bersarang, merusak telinganya, dia enggak bisa dengar, merusak syaraf pikirnya. Jadi domba itu bisa kayak orang gila gitu ya, kelejingan. Apa itu kelejingan bahasa Inggrisnya? Ya, dia bisa jegur, bisa lompat-lompat, bisa goleng-goleng dan lain-lainnya. Lewat mana? Lewat telinga, intern kita. Kalau mulai gitu ya, darah Yesus. Ya, Tuhan Yesus kuatkan aku. Tuhan Yesus kuatkan aku. Itu cuma wajan, bukan samudra. Gitu ya. Oh, yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyerang kita. Satu peristiwa di waktu lalu ya, ada seorang pengusaha resto, kecil restonya, tapi dia punya makanan favorit. Seperti kalau di sini ada sop kaki sapi, dia enggak jual makanan lain, cuman itu tok. Makanannya itu jadi favorit, rame sekali. Nah, hari itu ketika restonya lagi rame, dia masak juga tuh di dalam. Ini dilayani, yang di dalam dimasakkan supaya nanti kalau matang bisa dijual lagi terus. Ya, pengusaha ini sangat senang sekali membayangkan berapa keuntungan yang dia raih. Tiba-tiba saking ramenya dia lupa masakannya, sopnya tadi sangit, sak panci gede sangit. Ya lek setengah kilo, ya toh. Nah kalau sak panci gede terus sangit, terus apa yang terjadi? Dia sedih sekali ya. Terus dia incipi, sangite kaya apa pahite. Loh, kok enak? Terus dia percaya diri ya. Dia percaya diri. Dia kasih ke customernya itu, coba tester.
enak, enak, enak. Akhirnya saudara tahu restonya tutup. Loh kok tutup? Katanya enak. Itu loh, jadi pabrik saus tiram. Asal-usul saus tiram ditemukan. Bukan dari sukacita, tapi dari duka cita itu menghasilkan pertobatan, menghasilkan kebaikan. Orang itu berhenti dari restonya, ya, karena penghasilannya berkali-kali lipat jadi penemuan saus tiram. Ayo, bagaimana saudara? Ya, saya tidak ngerti. Kita sedang menghadapi masa sulit, akhir zaman akan datang masa sulit, ya. Bukan ekonomi saja, ada serangan roh jahat, iblisnya ya makin giat bekerja. Tetapi apakah kita mempunyai sifat percaya kepada Tuhan dan kita akan teguh jaya? Atau kita hanya menunggu tanda, mana mujizatnya? Mana? Loh, ayo tunjukno. Kadang-kadang Tuhan memang pakai mujizat, ya. Bartimeus yang buta, loh, saya sudah bisa melihat dengan jelas. Tapi kadang seperti hanya terang bulan tadi. Tapi pengaruhnya besar, menarik air laut, permukaan air laut untuk pasang dan membuang air hingga lumpurnya, dan itulah skaknya di situ, saudara ya. Masalah besarnya kemenangannya, titik kemenangannya di situ. Nah, akhirnya orang Israel tadi selamat dari serangan Aram. Ya, orang Aram juga sudah tidak bermusuhan lagi. Artinya ada ketentraman besar. Ya. Lalu apa? Yosua Kaleb bisa mewarisi negeri karena dia melihat betapa besarnya Tuhan, tidak melihat kecilnya dirinya, tidak melihat sulitnya masalah, tetapi pandang saja kepada Yesus. Saya ingat lagu sekolah minggu saya, mungkin sekarang sudah tidak ada. Pandang saja kepada Yesus. Dia yang penuh cinta, dia yang berkuasa, saudara ya. Saya undang musik WL, kita pujikan pelan-pelan saudara. Hari ini saya tidak ngerti ya, apakah saya atau saudara yang lain yang saudara hadapi begitu peliknya. Jangan bangga, jangan sombong. Kalau Nebukadnezar menepuk dadanya berkata, inilah kerajaanku yang aku siapkan. Tidak pakai angin, tidak pakai hujan, langsung plek jadi seperti binatang. Tapi ketika dia mengakui betapa besarnya Tuhan itu, tidak pakai apa-apa, akal budinya dikembalikan. Hari ini Tuhan janjikan pemulihan, penyelesaian untuk masalahmu, untuk sakitmu, untuk kesukaranmu. Tuhan janjikan, tapi tetap teguh berdiri, menyadari betapa besarnya Tuhan itu.